Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini untuk materi berikutnya, yaitu tentang analisa perancangan sistem, kita bahas tentang perancangan sistem secara umum. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar tentang analisis sistemnya seperti apa. Jadi tahapan yang awal itu adalah tahapan perencanaan, kemudian ada tahapan analisis desain, kemudian berikutnya adalah perancangan sistemnya itu secara umum. Oke, definisi perancangan sistem. Jadi perancangan sistem itu adalah sebuah tahapan lanjutan dari analisis sistem. Jadi kemarin sudah belajar analisis sistemnya, kemudian perancangan sistemnya adalah tahapan lanjutan, tahapan berikutnya. Di mana seorang analisis itu dituntut untuk membentuk sistem dari hasil analisa sebelumnya. Artinya hasil dari analisis sistem yang sudah dibuat, nah itu kemudian baru digunakan sebagai dasar untuk melakukan perancangan sebuah sistem. Itu dari definisi. Oke, kemudian ada beberapa ahli yang mendefinisikan sebuah perancangan sistem itu apa. Jadi ada yang pertama dari Verzello, yaitu tahap setelah analisis, sama, jadi masih setelah analisis, dari siklus pengembangan sistem. Pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional dan persiapan untuk rancang bangun implementasi, yaitu menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. Jadi mulai kebutuhan-kebutuhan fungsional sebuah perusahaan itu mulai dirancang, yang nanti digunakan untuk mengimplementasikan sebuah sistem, yaitu melalui menggambarkan bagaimana sebuah sistem dibentuk. Kebutuhan-kebutuhan fungsional apa ya? Semua kebutuhan yang digunakan untuk menunjang fungsi-fungsi dari sebuah perusahaan. Misalkan ada kebutuhan untuk networking atau jaringan, kebutuhan untuk hardware, kebutuhan untuk software seperti apa. Nah, itu mulai dirancang. Kemudian dari John Burge dan dari Gradnitsky, yaitu desain sistem dapat didefinisikan sebagai penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Jadi dari elemen-elemen sebuah sistem yang besar, yang terpisah itu digambarkan dalam sebuah satu kesatuan yang utuh. Nah, itu nanti direncanakan dengan membuat sebuah sketsa, atau bisa juga secara prototype atau rancang awal untuk purwarupa. Kemudian dari Charles M. Scott, desain sistem menentukan bagaimana sebuah sistem akan menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Jadi sebuah sistem kan pasti ada alur, mulai dari awal, kemudian masuk ke proses, kemudian masuk ke output. Nah, tahapan-tahapan itu menentukan bagaimana nanti akan diselesaikan. Tahap ini menyangkut konfigurasi komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari sebuah sistem. Jadi semua kebutuhan digital, mulai dari softwarenya, hardware, itu sudah mulai dikonfigurasikan. Jadi bagaimana aturan-aturannya, siapa yang berhak memakai, kemudian SOP-nya, nah itu semua sudah dilakukan perancangan. Sehingga setelah instalasi dari sistem akan benar-benar memuaskan rancang bangun yang telah ditetapkan pada akhir tahap analisis sistem. Artinya nanti ketika sebuah sistem sudah diimplementasikan ke pengguna,
Nah, pengguna akan merasa puas karena sistemnya sudah bisa diimplementasikan atau berjalan. Meskipun nanti tahap-tahap itu ya pasti ada perbaikan. Mungkin ada sistem yang benar-benar handal 100%. Pasti ada perbaikan-perbaikan tiap tahun, tiap bulan, seterusnya. Baik, untuk penjabaran definisi, jadi ada beberapa penjabaran di sini. Untuk lebih jelasnya, yang pertama ada tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem. Jadi perlu digarisbawahi ini. Jadi perancangan sebuah sistem adalah tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem. Yang kedua adalah pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional. Jadi yang tadi, mulai dari software, kemudian hardware, itu kan merupakan kebutuhan fungsional. Nah, itu sudah mulai didefinisi. Sudah mulai dirancang. Kemudian persiapan untuk rancang bangun implementasi. Jadi merupakan sebuah tahap awal yang digunakan untuk persiapan untuk rancang bangun implementasi. Jadi sebelum diimplementasikan. Yang keempat, menggambarkan bagaimana sebuah sistem dibentuk. Jadi nanti secara keseluruhan itu ketika orang atau user melihat rancangan kita, nah pasti nanti dia akan bisa berpikir atau menganalogikan bagaimana sistem itu berjalan karena sudah ada bentuk gambaran, sketsa atau prototipe. Yang kelima, dapat berupa penggambaran perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Ini yang sudah saya jelaskan tadi ya, jadi kita bisa membuat sebuah sketsa atau bentuk awal, bentuk berwarna yang sesuai dengan kebutuhan fungsional dari sebuah perusahaan. Yang keenam, termasuk menyangkut konfigurasi dari komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari sebuah sistem. Nah, ini pasti. Sudah cukup jelas? Oke, yang pertama, perancangan sistem dapat dibagi menjadi dua bagian. Jadi ada perancangan sistem secara umum. Perancangan sistem secara umum itu dia sifatnya merancang secara global. Jadi masih belum terperinci. Misalkan mau merancang sebuah sistem rumah sakit, nah nanti di situ dia akan merancang sistem secara umum. Digambarkan misalkan per bagian, misalkan ada bagian administrasi, bagian rawat inap, kemudian bagian layanan asuransi BPJS misalnya. Nah, itu masih dalam skop global, belum secara mendetail. Kemudian yang kedua adalah perancangan sistem terinci, jadi secara fisik. Jadi nanti misalkan yang tadi bagian administrasi, nah itu rancangannya lebih detail dan lebih fokus ke masing-masing bagian. Jadi administrasi nanti lebih detail lagi, sistem penggajiannya seperti apa, sistem perhitungan gajinya seperti apa, perhitungan gaji lembur seperti apa. Nah, itu lebih detail secara terperinci. Kemudian, apa sih tujuan perancangan sistem? Jadi yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan pemakai sistem. Pasti ya. Jadi kita nggak mungkin merancang sistem sesuai kita yang melakukan perancangan. Nah, pasti nanti sistem itu akan dipakai oleh user. Nah, artinya kita harus menggali informasi dari user. Nah, itu nanti kebutuhannya seperti apa. Sehingga tujuan sebuah perancangan sistem yaitu memenuhi kebutuhan user atau penggunanya. Kemudian yang kedua yaitu
memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer atau programmer ya, dan ahli-ahli teknik yang terlibat. Dalam kurung lebih condong pada desain sistem yang terinci. Jadi kalau sudah ada perancangan sistem, nah pasti nanti perancangan sistem itu akan ditindaklanjuti oleh siapa? Nah itu akan diserahkan kepada, contohnya di sini ada pemrogram komputer, supaya dari rancangan sistem itu bisa dibuat sistem yang digunakan oleh user atau ahli-ahli teknik yang terlibat. Misalkan sistemnya butuh jaringan kebutuhannya 2 gedung atau 3 gedung. Nah, nanti pasti ahli-ahli teknik yang terlibat, yaitu networking-nya, dia bisa merancang atau mengimplementasikan konsep jaringan yang itu seperti apa. Dan aman contohnya. Itu tujuan perancangan sistem. Kalau dianalogikan ke real, misalkan ketika seorang menjahit baju, itu pasti ada rancangan bajunya terlebih dahulu dalam bentuk gambar atau sketsa. Nah, kemudian gambar itu diserahkan ke penjahit. Nah, penjahitnya itu ahli-ahli teknik yang terlibat. Personil yang terlibat dalam perancangan sistem. Nah, ini agar sistem nanti yang berjalan bagus dan handal. Jadi analisis sistem seharusnya melibatkan beberapa personil. Yang pertama adalah spesialis pengendalian atau yang melakukan controlling. Kemudian ada personil penjamin kualitas. Ini biasanya kalau di akademik SPMI ya. Nah, ini bisa mengontrol, kemudian bisa mengubah, kemudian bisa menjamin bahwa kualitasnya itu sesuai dengan standar atau sesuai dengan standar nasional atau internasional. Jadi yang paling bertanggung jawab nanti tentang kualitas adalah personil penjamin kualitas. Kemudian yang ketiga adalah spesialis komunikasi data. Jadi bagaimana data itu nanti akan terhubung melalui jaringan, melalui wireless atau seperti apa. Nah, itu dibutuhkan spesialis komunikasi data. Karena nanti sistemnya pasti akan berhubungan dengan keamanan data. Kemudian yang keempat, yang nggak kalah penting yaitu pemakai sistem. Kalau tanpa pemakai sistem, ya kita nggak akan tahu bagaimana sebuah sistem itu dikatakan bagus atau memenuhi kebutuhan. Jadi harus menggunakan usernya atau pemakai sistem. Dari pemakai sistem itu nanti akan mendapatkan sebuah output atau juga bisa mendapatkan sebuah input untuk melakukan perbaikan-perbaikan dari sebuah sistem. 3 kategori desain sistem, ada global based system, jadi untuk mendesain sistem yang berbasis global, yang secara menyeluruh. Nah, itu pasti dibutuhkan pemeriksaan yang detail ya. Jadi proses checkingnya, cross-check-nya, nah itu harus bersama atau lebih teliti. Kemudian ada group based system. Sistem ini melayani cabang-cabang atau grup user khusus dalam organisasi. Kelompok ini memiliki kebutuhan khusus untuk menyelesaikan pekerjaan dan membuat keputusan yang tepat. Misalkan kalau ada bank, nah itu grup based system adalah bank cabang. Kalau yang global based system itu bank yang terpusat. Kemudian grup based system yaitu bank cabang-cabang yang ada di daerah masing-masing.
Kemudian untuk local based system, sistem ini khusus didesain untuk beberapa orang, sering 1 atau 2 untuk aplikasi khusus tambahan. User memiliki PC dan direncanakan untuk memiliki sistemnya. Jadi kalau local based system ya aplikasi untuk personil yang ada di yang mengelola cabang itu tadi. Jadi misalkan aplikasi khusus untuk teller, nah itu local based system. Kemudian ada 4 kunci elemen dari Rapid Application Development atau RAD. Artinya ketika membangun sebuah sistem yang memiliki perkembangan yang cepat, nah itu ada 4 kunci elemennya. Yang pertama ada Joint Application Development atau JAD, kemudian yang kedua Specialist with Advanced Tool atau SWAT team, kemudian yang ketiga adalah CASE atau Computer Aided System and Software Engineering, kemudian yang keempat adalah prototyping. Untuk Joint Application Development yaitu sebuah sistem yang model untuk membangun sebuah sistem yang efektif digunakan untuk sistem global base. Jadi JAD itu efektifnya digunakan di global base yang secara umum terpusat di sebuah perusahaan. Tapi JAD dapat juga dipakai di sistem group base maupun local base. Kunci utamanya adalah join. Jadi ada kata kuncinya karena JAD ya, join application. Nah itu penggabungan antara user dan professional system. Jadi antara user pengguna, kemudian ada professional system yang mendeveloper atau membangun sebuah sistem itu bekerja sama untuk menganalisis dan mendesain sebuah sistem. Jadi ada kerjasama antara user dan profesional. Kemudian ada spesialis with advanced tool, SWAT. Jadi di dalam sebuah organisasi itu ada personil atau orang yang memang spesialis di dalam bidangnya masing-masing. Jadi membentuk sebuah tim yang terdiri dari 3 atau 4 professional system sesuai, tapi ini sifatnya opsional, bisa lebih, bisa kurang, tergantung dari skala perusahaan itu atau kebutuhan dari perusahaan itu. Di mana orang-orang tersebut yaitu memiliki kemampuan dan motivasi. Kemampuannya pasti dan juga punya motivasi, itu sama-sama bekerjasama untuk membangun sebuah perusahaan. Tim proyek yang lebih kecil lebih produktif dibandingkan tim proyek untuk sistem yang lebih besar. Ini juga opsional sih, tergantung cara kerja dari masing-masing profesionalnya. Dan CASE tool, Computer Aided Software Engineering. Nah itu sebuah tool rekayasa perangkat lunak dengan berbantuan komputer pastinya. Digunakan oleh tim SWAT yang tadi spesialis untuk menambah produktivitas dan kualitas kerja dari membangun sistem. Jadi pasti kalau menggunakan CASE secara generalnya atau secara umumnya pasti dengan menggunakan software komputer, nah itu pasti menambah sebuah produktivitas dan kualitas kerja. Lepas dari penggunanya nanti seperti apa. Standarnya kalau menggunakan komputer pasti produktivitasnya akan bertambah. Yaitu menambah disiplin, mengurangi kesalahan dan kekosongan desain, ini pasti. Dibanding dengan mengerjakan sistem itu secara manual. Mengurangi kerja sistem yang berulang. Karena sudah terkomputerisasi dengan sistem. Kemudian prototyping itu bekerja dengan metode JAD, di mana user ditunjukkan dengan respon yang didapat. Jadi user penggunanya dimintai respon tentang perancangan sistem. Kemudian CASE, Computer Aided yang memfasilitasi prototyping. Jadi membuat prototipenya menggunakan
interface yang digunakan untuk membuat desain layar interaksi usernya itu nanti software-nya seperti apa. Kemudian model-model yang bervariasi, dialog. Rancangan sistem yang user friendly, yang memudahkan pengguna baik dari segi tampilan atau interaksi. Kemudian tahapan perancangan sistem, jadi ada beberapa tahapan dalam perancangan sistem. Yang pertama adalah perancangan output. Perancangan output atau keluaran merupakan hal yang tidak dapat diabaikan. Karena laporan atau keluaran yang dihasilkan harus memudahkan bagi setiap unsur pengguna yang membutuhkannya. Misalkan kalau bikin sistem penggajian, nah itu berarti harus bikin laporan rekapnya, rekap absen pegawai. Nah itu dimudahkan, bisa difilter mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, mulai dari bulan berapa sampai bulan berapa, kemudian disertai visualisasi menggunakan grafik yang di dalamnya ada info tentang produktivitas kerja para pegawainya. Nah itu rancangan output. Tipe output dapat dibedakan, yang pertama ada eksternal dan internal. Kalau eksternal, tujuan output untuk informasi di luar organisasi pemakai. Contohnya faktur, cek, tanda terima pembayaran. Nah itu kan pasti dari luar perusahaan. Kemudian internal, tujuan output untuk informasi di lingkungan organisasi pemakai. Jadi output laporannya nanti digunakan untuk user yang ada di dalam. Contohnya laporan-laporan yang terinci kayak yang tadi, misalkan laporan laba, kemudian laporan absensi yang tadi, ringkasan-ringkasan, nah itu digunakan untuk kondisi internal. Yang harus diperhatikan dalam perancangan output, jadi tipe output yang tadi ada eksternal atau internal, kemudian isi output, keterangan atau informasinya harus jelas. Rekap per bulannya itu diberi keterangan yang detail, sehingga ketika pihak manajemen atau pimpinan membaca laporan tersebut, itu sudah merupakan sebuah kesatuan yang utuh. Kemudian format output berupa keterangan atau naratif, jadi bisa laporannya dibuat seperti cerita atau naratif yang berurutan atau sekuensial, kemudian bisa dikasih tabel atau grafik, nah itu disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian frekuensi, banyaknya pencetakan dalam periode tertentu, jadi seberapa sering nanti output itu digunakan. Langkah-langkah perancangan output secara umum, jadi menentukan kebutuhan output dari sistem yang baru. Jadi kita harus merancang output yang dibutuhkan itu seperti apa. Kemudian output yang akan dirancang dapat ditentukan dari DFD sistem baru yang telah dibuat. Jadi kalau pihak manajemen sudah mempunyai DFD, data flow diagramnya, nah itu kita bisa langsung merancang sebuah output. Karena di situ ada aliran data flow diagram. Dari situ nanti bisa terlihat gambarannya, outputnya itu bentuknya seperti apa. Cukup di laporan dari database, atau ada printout, dan sebagainya. Kemudian menentukan parameter dari output. Lihat yang harus diperhatikan dalam perancangan output. Parameternya harus di-setting sesuai dengan kebutuhan dari pemakai. Kemudian ada perancangan input. Tujuan dari perancangan input adalah yang pertama mengefektifkan biaya pemasukan data. Jadi inputnya itu nanti yang bertanggung jawab sebagai penginput data, kemudian datanya jumlahnya berapa, nah itu harus direncanakan. Karena nanti berhubungan dengan efektivitas
biaya. Kemudian untuk mencapai keakuratan yang tinggi, nah ini pasti, jadi semakin banyak data yang diinput, itu standarnya pasti sistem nanti akan mempunyai keakuratan yang lebih baik atau yang tinggi. Untuk menjamin pemasukan data dapat diterima dan dimengerti oleh pemakai. Jadi dengan rancangan input yang sudah kita bangun atau kita rancang, nah nanti input dan output itu bisa saling berhubungan sehingga dapat dimengerti oleh pemakai. Proses input dapat melibatkan 2 atau 3 tahapan utama, yaitu yang pertama ada data capture, penangkapan data. Artinya kita harus menggali informasi-informasi data yang akan di-input. Katakanlah, misalkan membangun sistem akademik. Nah, data capture-nya apa? Ya, kita harus tahu data-data apa saja yang harus dimasukkan ke dalam database. Contohnya data mahasiswa, misalkan. Kemudian data dosen, data mata kuliah, namanya mata kuliah apa, SKS-nya berapa, dosen yang mengampu siapa, nah itu data capture. Kemudian data preparation, penyiapan data. Jadi setelah ada datanya kita dapatkan, kemudian ada data preparation, artinya kita siapkan di mana data-data itu yang penting dan tidak penting. Kita harus mengolahnya terlebih dahulu. Kalau sudah siap, kemudian baru di data entry atau dimasukkan data tersebut. Tipe input juga mempunyai 2 jenis, ada eksternal dan internal. Kalau eksternal di situ contohnya sama ya, masih dari luar organisasi. Kalau eksternal, contohnya faktur pembelian. Jadi faktur pembelian dari sebuah perusahaan misalkan baru belanja pakaian, nah dari fakturnya itu nanti dimasukkan ke dalam sistem. Kemudian ada kwitansi-kwitansi dari luar organisasi. Kemudian yang internal, pada tipe ini pemasukan data hasil komunikasi pemakai dengan sistem. Contohnya faktur penjualan, order penjualan, dan sebagainya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perancangan input adalah tipe input, jadi eksternal atau internal, kemudian fleksibel format, jadi diupayakan atau diusahakan inputnya nanti dia fleksibel. Contohnya misalkan ada input sebuah tanggal. Nah, user tidak harus melakukan pengetikan secara manual, karena mengetikkan sebuah tanggal itu rentan dengan kesalahan. Jadi dibuatkan komponen atau library yang memang berfungsi sebagai tanggal. User tinggal memilih atau mengklik. Itu contoh fleksibel format. Kemudian kecepatan pasti, di bagaimana sebuah sistem itu diproses dengan kecepatan, tetapi yaitu berdasarkan software dan hardware yang digunakan. Ya, nggak mungkin kita mau mendesain sistem yang cepat kalau arsitektur dari sebuah servernya itu kurang atau lambat. Kemudian 4, akurat. Jadi prosesnya ada verifikasi yang bisa melakukan proses output secara akurat. Jadi hampir meminimalisir sebuah kesalahan. Walaupun kesalahan itu pasti enggak 0%, pasti ada saja kesalahan atau bug, tapi harus diminimalisir. Kemudian ada metode verifikasi, jadi harus ada pengecekan, misalkan penggunanya siapa, hak aksesnya siapa, itu harus sesuai, itu adalah sebuah metode verifikasi. Jadi harus ada dalam perancangan sebuah input. Kemudian mudah dikoreksi. Yang ketujuh, aman pastinya, terkait dengan input, desain input password misalkan.
Nah, passwordnya harus diubah ke dalam bentuk simbol supaya tidak kelihatan ketika user mengisikan sebuah password. Nah, itu contoh salah satu dari keamanan sebuah sistem. Cuman ini kalau keamanan luas, jadi belum dibahas masalah teknologi jaringannya seperti apa, kemudian keamanan sistem di kode programnya di dalam sistem itu sendiri, itu masalah keamanan. Kemudian mudah digunakan, ini pasti harus, kalau contohnya kita menggunakan Microsoft Word, nah ketika berubah versi, nah kita tetap mudah menggunakan. Artinya ada riset sendiri di dalam membangun sebuah sistem itu. Ketika ada versi-versi berikutnya, nah itu perubahannya tidak terlalu mendasar atau mendalam. Jadi ketika user itu menggunakan update dari sebuah program, nah itu mudah digunakan tanpa belajar terlebih dahulu. Nah, ini ada sebuah ilmu yang membahasnya tentang HCI, Human Computer Interaction. Jadi interaksi antara manusia dengan komputer. Kemudian kompatibel dengan sistem yang lain. Misalkan sistemnya ada yang menggunakan web, misal, kemudian ada yang menggunakan smartphone. Nah, itu sebuah sistem yang kompatibel dengan sistem yang lain. Kemudian biaya yang ekonomis. Nah, ini ekonomis itu pasti kepentingan dari semua orang dan pengguna. Jadi bagaimana membuat sebuah sistem yang bagus dengan biaya yang ekonomis. Ini hal lumrah yang wajar. Oke, kemudian perancangan proses sistem. Tujuan dari perancangan proses sistem adalah untuk menjaga agar proses datanya lancar, yaitu tadi yang berkaitan dengan jaringan misalkan, sehingga menghasilkan informasi yang benar. Jadi bisa saja karena jaringan dan servernya yang trouble atau kurang lancar, itu nanti informasi yang didapat akan salah, sehingga akan menghasilkan keputusan yang diambil oleh manajemen juga salah. Atau misalkan ketika melakukan perhitungan, nah kode programnya tidak mempunyai faktor keamanan sehingga bisa di hacking atau dirubah-rubah oleh pihak yang tidak berwenang sehingga informasinya tidak benar. Nah, maka itu dibutuhkan perancangan proses sebuah sistem. Yang kedua adalah untuk mengawasi proses dari sistem perancangan. Jadi secara keseluruhan sistem perancangannya itu diawasi oleh proses. Perancangan proses sistem ini bisa digambarkan dengan sistem flowchart. Kalau sistem flowchart berarti ada simbol-simbol yang alur dari sebuah sistem. Kemudian ada DFD, data flow diagram. Kalau ini alur dari jalannya sebuah data. Kalau flowchart tadi jalannya sebuah proses, kalau DFD alur jalannya sebuah data. Kemudian prosesnya bisa real time, jadi dieksekusi di saat itu juga atau waktu nyata. Jadi kalau jam 3 lewat 5 menit kita menginput data, misalkan, nah nanti jam 3 lebih 05 sepersekian detik datanya sudah masuk. Itu prosesnya real time atau proses di waktu kejadian nyata. Kemudian ada proses batch. Jadi prosesnya dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian baru dieksekusi. Jadi mirip dengan real time, tapi dia dikumpulkan terlebih dahulu. Kemudian ada prosesnya secara online. Nah, online-nya pasti tidak terlepas dari proses real time yang tadi. Kemudian ada yang prosesnya secara offline. Mungkin masih belum terpusat atau terdistribusi di dalam sebuah sistem. Nah, kemudian ada perancangan database. Jadi pasti nanti di dalam sebuah sistem yang bagus, jadi harus ada penerapan sebuah database. Apa sih database itu?
Database adalah sebuah kumpulan dari record atau data yang tipenya adalah sejenis. Jadi misalkan data dari mahasiswa yaitu nama. Nah, itu namanya dikelompokkan ke dalam kolom nama. Kemudian data nilai dikumpulkan dalam kolom nilai. Jadi database adalah kumpulan dari beberapa tabel yang mempunyai relasi atau keterhubungan yang di dalam tabel itu terdapat data-data yang dikumpulkan sejenis. Penerapan database dalam sistem informasi disebut dengan database system. Sistem basis data adalah suatu sistem informasi yang mengintegrasikan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Ada beberapa jenis tipe dari filenya, ada file master, ada file masternya terdiri dari dua, itu file referensi, file dinamik. Jadi file master itu file yang menjadi dasar atau awal dari pengolahan sebuah informasi. Dibagi dua, file referensi yaitu data yang tetap, di mana pengolahan terhadap data tersebut memerlukan waktu yang lama. Misalkan data mata kuliah. Nah, itu mata kuliah adalah file master, karena belum ada transaksi database. Dan pengolahannya juga memakan waktu yang lama, jadi nggak mungkin ada perubahan terhadap mata kuliah itu secara cepat. Itu tipe dari file master, yaitu file referensi. Kemudian file dinamik, data yang ada dalam file berubah tergantung transaksi. Misalkan data dosen atau data pegawai. Nah, itu bisa secara cepat bisa berubah. Misalnya ada yang keluar, kemudian ada yang masuk lagi. Nah, itu tipe file master, ya, itu file dinamik. Kemudian ada file input atau transaksi, berisi data masukan yang berupa data transaksi, di mana data-data tersebut akan diolah oleh komputer. Itu pasti nanti ada input, misalkan tadi ada jumlah jam mengajar misalkan. Nah, itu nanti diproses oleh komputer, nanti akan menghasilkan laporan tentang aktivitas dosen misalkan. Kemudian file laporan berisi informasi yang akan ditampilkan, ini nanti bisa dibuat secara visual, pakai grafik atau pakai tabel. Nah, itu yang dilaporkan atau menjadi output yang digunakan untuk manajemen untuk mengambil keputusan, mendukung keputusan. Kemudian ada file sejarah, arsip, berisi data masa lalu yang sudah tidak aktif lagi, tetapi masa datang disimpan untuk keperluan. Misalkan data mahasiswa yang melakukan cuti, nah itu bisa juga masuk file arsip. Kemudian ada file backup atau pelindung, berisi salinan data yang masih aktif di database pada suatu waktu tertentu. Jadi sebuah sistem harusnya mempunyai file backup. Supaya apa? Sebagai cadangan atau histori ketika ada kerusakan di dalam sistem itu yang berhubungan dengan perangkat keras atau maupun perangkat lunak. Kemudian ada file kerja, file yang berisi data-data hasil pemrosesan yang bersifat sementara. Kemudian ada file library, berisi program-program aplikasi atau utility program. Nah, library ada komponen-komponen yang biasanya digunakan di dalam sebuah sistem. Misalkan kalau mau membuat grafik, nah itu kita nggak perlu membuat dari awal, kita bisa menggunakan file-file library yang digunakan. Nah, itu file library itu berisi program-program aplikasi atau utility program. Kemudian ada akses file, metode yang menunjukkan bagaimana sebuah program komputer akan membaca record-record dari sebuah file. Jadi yang pertama ada sequential, dibaca secara urut, mulai dari atas sampai ke bawah.
Jadi kalau ada data pegawai dengan nomor urut 1 sampai 10, nah itu dibaca secara urut atau sekuensial. Ada juga yang dibaca secara direct atau random. Jadi pengaksesannya secara langsung menunjuk sebuah report tertentu. Terus kemudian dalam perancangan database, apa saja yang harus dilakukan? Nah, itu kita harus melakukan penyusunan ERD, Entity Relationship Diagram. Jadi keterhubungan antara entitas atau tabel yang digunakan dalam sebuah database. Contohnya misalkan ada tabel mengajar, nah itu hasil dari entitas keterhubungan antara tabel mahasiswa dan tabel dosen. Jadi RD-nya keterhubungannya tabel mengajar. Mahasiswa dosen A mengajar mata kuliah B untuk mahasiswa C. Nah itu ERD. Kemudian ada mapping dan normalisasi. Jadi misalkan ada desain database tabel yang tidak normal, artinya tidak normal itu mempunyai kesempatan menjadi redundansi data. Nah, itu nanti akan dipecah-pecah melalui tahap normalisasi, mulai dari tahap normalisasi 1 sampai 2, 3, 4, dan seterusnya. Cuman jarang untuk yang sampai tahap 4, tahap 5, cukup sampai tahap 3. Langkah-langkah perancangan database secara umum yaitu menentukan kebutuhan file database untuk sistem baru, kemudian menentukan parameter dari file database tersebut. Kemudian ada perancangan kontrol. Tujuannya adalah agar sistem tersebut yang kita bangun adalah handal dan bisa mencegah kesalahan, jenis-jenis kesalahan, kemudian kerusakan serta kegagalan proses sistem. Beberapa ancaman sistem yaitu ada kesalahan manusia, ini pasti ada human error, bisa juga karena lalai atau ketidakmampuan dari kekurangan pelatihan dari ilmu pengetahuannya. Kemudian ada perangkatnya yang bersifat merusak, ada virus, worm, trojan, dan sebagainya. Kemudian ada penyadapan pengaksesan yang tidak sah, jadi ada penyalahgunaan kewenangan atau akses. Kemudian perubahan atau kehilangan database. Kemudian ada kegagalan landasan teknologi. Jadi teknologi yang kita bangun harus handal. Untuk jenis kontrolnya itu pencegahan, kemudian pendeteksian, dan ada pengkoreksian. Kemudian yang terakhir adalah perancangan jaringan. Langkah-langkah untuk perancangan jaringan adalah membuat segmen bidang usaha. Jadi bidang usaha yang akan kita kembangkan itu segmennya apa? Regional, atau nasional, atau internasional. Nah itu dari segmen itu nanti yang akan mengaruhi sebuah perancangan jaringan. Dari situ nanti akan muncul sebuah model LAN atau bentuk jaringannya itu seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah mengevaluasi bentuk jaringan LAN-nya untuk menentukan apakah cocok untuk tiap segmen di seluruh usaha. Jadi setelah dibuat kemudian dievaluasi. Yang keempat adalah interkoneksi segmen-segmen jaringan. Jadi bagaimana mengkoneksikan jaringan di antara segmen-segmen bidang usaha. Misalkan punya cabang segmen A, segmen B, segmen C, nah itu bagaimana cara menginterkoneksikan. Nah, ada beberapa jenis-jenis topologi, ada bus, ini yang dipelajari di jaringan komputer. Kemudian ada kalau bus 1 garis lurus linear, kemudian kalau star, nah dia ada satu sistem server yang terpusat. Kemudian kalau ring dia jaringan terkoneksi secara melingkar.
Ya, kelompok komputer yang perlu diketahui ketika untuk melakukan perancangan komputer itu ada mainframe, itu yang sifatnya komputer yang besar, atau kalau sekarang yang kapasitasnya sudah handal, misalkan server IBM, nah itu dia masuk ke dalam kategori mainframe. Kemudian ada mini komputer, misalkan contoh ada komputer yang prosesornya sudah include di dalam monitor, itu beberapa contoh tentang mini komputer. Kemudian ada mikrokomputer. Mikrokomputer adalah sebuah sistem yang dipadukan ke dalam sebuah hardware yang bentuknya mikro atau kecil, sehingga kita dapat mengisikan sistem dan programnya sendiri. Misalkan Arduino yang digunakan untuk kontrol robot, nah itu jenis-jenis dari mikrokomputer. Nah, untuk device-nya pasti ada input, ada output, sama proses penyimpanan. Kalau yang sekarang ada SSD dan yang paling bagus ya, paling cepat dari sisi kecepatan. Kalau dari sisi keamanan dan sisi efisiensi dan ekonomis itu masih belum di riset. Oke, itu saja mungkin materi dari pertemuan kali ini. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan di forum Adlink. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.